Infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu pembangunan, karena jalan berperan untuk pemindahan barang dan manusia sehingga diperlukan jaringan jalan yang memadai dan lebih mengedepankan kecepatan. Salah satu pembangunan infrastruktur yang memerlukan lahan atau tanah yang sangat luas adalah pembangunan jalan tol. Sebab jalan ini didesain khusus sebagai jalan alternatif jalur darat yang bebas dari hambatan. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan jalan tersebut memberikan dampak pada kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat di sekitar proyek. Dari dampak tersebut tentunya memiliki pro dan kontra yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, berbicara tentang jalan tol yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Jalan Tol Bebas Hambatan Banjarbaru Batu Licin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terancam tak mampu rampungkan Jalan Tol Banjarbaru Batu Licin yang digadang-gadang bakal rampung di tahun 2021. Kabar ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan yang mengakui awal rencana selesai mega proyek ini ditargetkan pada tahun 2021. Namun karena adanya dana yang sangat besar, terlebih adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID sehingga molor. Jadi pekerjaannya menjadi tersambung-sambung dan dana yang digunakannya cukup besar. Kemudian ia juga mengungkapkan bahwa ada kemungkinan perubahan spesifikasi dari rencana awal dibikin jalan tol menjadi jalan lingkar atau jalan provinsi, karena menurutnya hal itu menyesuaikan dengan keuangan daerah. Rencana awal ini merupakan jalan tol yang lebarnya kurang lebih 30 meter yang ditaksir nilainya mencapai 7-10 triliun. Jadi apabila ada perubahan konsep menjadi jalan lingkar dan speknya tidak menggunakan jalan tol lagi, maka alternatif yang diperkirakan lebarnya hanya sekitar 6 meter sehingga nilai menjadi sekitar 1-2 triliun saja. Disinggung soal akan tawaran kepada investor. Menurut Nasrullah, dengan dana triliunan, kondisi saat ini bagi investor juga sangat berat. Dikatakan olehnya, pernah salah satu investor dari Korea meninjau lokasi bebas hambatan yang perencanaannya dimulai tahun 2016 ini. Namun demikian hingga saat ini tidak ada kelanjutannya. Sebenarnya investor tidak sembarangan mengeluarkan biaya tanpa harus melihat prospek ke depannya. Saat ini, jumlah penduduk Kalsel dan aktivitas mobilitas di Kalsel melewati jalan itu masih kurang. Kecuali nantinya ibu kota sudah jadi, kawasan industri di Batu Licin mulai tercipta dan arus lalu lintas meningkat. Lalu kemungkinan akan ada investor yang tertarik. Jadi saat ini pihak Provinsi Kalimantan Selatan masih membangun secara semampunya dengan cara perlahan dan bertahap sesuai kondisi keuangan daerah. Beberapa waktu yang lewat, Kepala Bapeda Kalsel Fajar Desira pernah mengklaim saat ini jalur yang sudah dibangun yaitu sepanjang 40 km dari Batu Licin menuju PT Kodeko di kilometer 58. Jalur tersebut nantinya akan terhubung dengan jalan bebas hambatan. Jalur ini pada tahun 2016 juga sudah pernah dibuka oleh TNI Angkatan Darat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Mulai dari kawasan Awang Bangkal, Kabupaten Banjar sepanjang 40 km. Jalan baru ini dari Batu Licin ke arah Niau dan Banjarbaru panjangnya sekitar 160 km. Sehubungan dengan hal itu, jika jalan ini rampung tentu memberikan efek positif pada sektor ekonomi masyarakat. Jalan ini akan memberikan kelancaran logistik dan permintaan volume kendaraan yang terus meningkat. Namun di sisi lain, proyek pembangunan ruas jalan tol sepanjang 160 ini
mendapat sorotan sejumlah organisasi lingkungan karena merambah kawasan hutan lindung. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Kalimantan Selatan dengan tegas menentang proyek jalan yang dinilai merupakan proyek mercusuar semata dan berdampak buruk pada lingkungan terutama kawasan hutan lindung. Protes terhadap proyek pembangunan jalan tol ini juga mendapat dukungan dari organisasi Pena Hijau Indonesia. Menurut catatan WALHI, berdasarkan analisis peta hasil studi kelayakan, sedikitnya ada 25 km dari total panjang 160 km masuk kawasan hutan lindung. Selain itu tercatat 47 km merambah kawasan hutan produksi, 20 km berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dan sisanya 5 km berstatus hutan produksi terbatas. Jadi dari hasil studi kelayakan ini dapat kita lihat bahwa proyek jalan ini akan mengorbankan kawasan hutan lindung.